Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan materi kita. Materi kita ini adalah bab yang terakhir ya. Bab terakhir ini judulnya adalah dimensi 3. Jadi kita sudah masuk bab terakhir bab terakhir kita adalah dimensi 3. Nah, dimensi 3. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi 3? Dimensi 3 itu merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, jadi ukurannya ada panjang, kemudian ada lebar dan tinggi, ya. Jadi dimensi 3 itu merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, kemudian lebar dan tinggi, ya. Biasa juga dimensi 3 ini disebut dengan bangun ruang, dimensi 3 atau bangun ruang. Bangun ruang, ya. Nah, pada saat kita belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang ini, maka ada materi yang harus kalian pahami, yaitu materi tentang kedudukan antar titik ya, kemudian antar garis dan antar bidang. Nah, jadi harus paham dulu. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke soal-soal kalau kalian tidak memahami dulu kedudukan antar titik, garis, dan bidang. Nah, untuk hari ini kita membahas dulu tentang kedudukan antar titik ya. Jadi kita masuk dulu ke kedudukan antar titik. Kedudukan antar titik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kedudukan antar titik, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang kubus ya. Contoh kubus. Kemudian di sini ada gambar kubus. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar kubus. Kubus ini terdiri dari 8 titik sudut. 8 titik sudut ya. Titik sudut ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ada 12 rusuk. Kemudian ada 6 persegi sebagai bidang ya. Jadi nanti kalau kita bertatap muka, Ibu bisa lihat memberikan langsung apa yang dimaksud dengan rusuk biar bisa lebih paham. Tapi yang perlu kalian pahami, yang utama itu kan titik, karena kita akan membahas kedudukan titik, maka yang penting pertama dulu adalah titik-titiknya. Jadi titik ini di sini ada ke titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E, titik F, titik G, titik H. Jadi ada memiliki 8 titik sudut, kemudian ada 12 rusuk, rusuk sebagai garis dan 6 persegi sebagai bidang ya. Nah, itu cakupan materi dimensi 3 yang meliputi pengertian kedudukan antar komponen penyusun kubus tersebut ya. Nah, langsung saja kita masuk pada kedudukan titik. Nah, kita masuk tadi kedudukan titik. Kedudukan titik. Nah, yang pertama kita bahas adalah titik terletak pada garis. Ya. Jadi titik ini terletak pada garis. Nah, contoh di sini Ibu memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, contoh titik itu terletak pada garis. Contohnya ini kita memiliki garis AB. Ini kita memiliki garis AB. Sekarang garis AB ini Ibu keluarkan menjadi sebuah garis di sini ya. Ini garisnya, garis AB. Kemudian titik A ini terletak pada garis AB. Jadi garis AB ini ada titik A-nya. Dia terletak pada garis. Jadi yang pertama itu titik terletak pada garis. Ada sebuah garis, titiknya terletak pada garisnya. Jadi titik A ini titik A dan garis AB-nya terletak pada garis AB. Itu ya, titik A terletak pada garis AB. Nah, itu yang pertama. Kedudukan titik, yang pertama titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Kemudian yang kedua itu titik juga, masih titik ya, karena kedudukan antar titik. Berarti titik terletak di luar garis. Nah, di luar garis. Tadi pada garis, sekarang di luar garis. Nah, sama seperti tadi. Ini kan ada gambar kubus. Kubus tadi kan memiliki 8 titik ya. Nah, sekarang ini ada titik, tapi titik ini terletak di luar garis. Nah, ini memiliki garis AB. Ini kan ada garis nih.
garis AB. Ibu pindahkan keluar garis AB. Kemudian titiknya ini berada di luar garis. Nah, garis mana ini? Titik mana? Titik C. Titik C ini berada, ini titik C ya, Ibu pindahkan, Ibu tarik ke sini C ini. C-nya di sini, ada titik C di sini. Titik C ini berada di luar garis AB. Jadi titik C berada di luar garis AB. Nah, yang ketiga adalah titik terletak pada bidang. Nah, contohnya adalah titik A dan bidang ABCD. Nah, ini Ibu ambil bidang ABCD. Ini ada bidang ABCD. Ibu keluarkan di sini menjadi sebuah bidang ABCD. Jadi Ibu keluarkan ya, yang di bawah ini bidang ABCD Ibu keluarkan. Kemudian kita lihat titik ini berada pada bidang. Nah, contohnya ini titik A. Ini titik A terletak pada bidang ABCD. Jadi ada bidang, ada garis. Tadi kan garis, sekarang bidang. Tadi pada garis, ada yang di dalam garis atau ada yang terletak pada garis, ada yang di luar garis. Nah, sekarang pada bidang. Pada bidang juga ada yang berada di bidang, pada bidangnya, ada berada pada bidangnya. Yang keempat itu terletak di luar bidang, masih sama. Di sini yang keempat Ibu membuat titik E. Jadi ini ada bidang. Ini kan kalau lihat ada bidang yang di bawah. Bidang yang di bawah itu adalah ABCD. Kemudian bidang yang di atas adalah EFGH. Nah, sekarang titik E ini Ibu keluarkan dulu, ada bidang di bawah. Bidang yang di bawah Ibu keluarkan ini. Nah, bidangnya. Kemudian titik E ini berada di luar bidang ABCD. Ini harus dipelajari. Kenapa? Nanti pasti ada yang menanyakan, titik itu berada di luar bidang kah atau di bidang itu kah? Nah, ini makanya harus kalian pahami ya. Nah, itu kedudukan pada titik ya, kedudukan titik ya. Nah, sekarang kita masuk pada kedudukan dua garis. Nah, tadi sudah belajar tentang titik, sekarang pada garis ya. Sekarang masuk di garis. Kedudukan dua garis ya, dua garis. Nah, yang pertama, sebelum masuk pada pembahasan kedudukan garis pada bidang, kita akan mengulang materi kedudukan dua garis terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah dua garis yang berimpit. Berimpit ya. Jadi sebuah garis itu dikatakan berimpit jika kedua garis saling bersekutu. Ya, di sini Ibu kasih contoh sebuah garis. Ini ada garis AB ya. Garis AB ini berimpit artinya dia itu saling tindih. Jadi ada satu garis dulu begini ya, kemudian ada lagi garis lagi di atasnya, jadi dia berimpit. Ini yang disebut dengan kedudukan dua buah garis. Sebenarnya ini ada dua garis tapi terlihat hanya satu garis. Kenapa? Karena dia berimpit, jadi ada dua buah garis. Jadi ini kedudukan yang dua garis yang berimpit. Nah, sekarang yang kedua, selain yang berimpit ada dua buah garis. Karena ini kan dua garis ya, maka ada dua garis yang berpotongan. Misalnya nih, garis AB dan garis CD ya. Nah, ini berpotongan, maka dua buah garis yang berpotongan itu jika mempunyai satu titik persekutuan, ini yang dimaksud dengan satu titik persekutuan atau disebut dengan titik potong. Jadi ada dua buah garis ya. Kemudian dua garis ini saling berpotongan. Nah, jika dia dua buah garis ini saling berpotongan, pastilah memiliki titik potong. Ya. Kemudian yang ketiga, dua buah garis lagi. Nah, kalau tadi yang berimpit ini terlihat hanya satu buah garis karena dia berimpit. Nah, ini dua buah garis yang sejajar. Jadi terlihat memang dua buah garis. Dia sejajar. Contohnya ini garis AB ya, dan garis EF. Dan ada dua garis sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar jika dua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong ya. Ini maka disebut dengan sejajar. Kemudian yang keempat adalah bersilangan. Bersilangan itu kedua garis itu dikatakan bersilangan jika dua garis itu tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan. Nah, ini kasih contoh nih. Ini bersilangan. Ibu memiliki sebuah kubus. Kubusnya ABCD, EF, GH ya. Nah, dikatakan itu bersilangan jika
dua garis tidak sejajar. Ini ada dua garis. Ini ibu keluarkan dulu. Ada garis AB, ibu keluarkan di sini. Ya. Kemudian ada garis EH, ibu keluarkan di sini. Ya, maka dikatakan bersilangan jika dua garis ini tidak sejajar. Ini kan tidak sejajar nih. Kalau tadi kan sejajar kan seperti ini sejajar. Ini sejajar. Nah, ini tidak sejajar, ini bersilangan. Kenapa? Karena tidak memiliki titik potong yang pertama ya. Karena dia tidak memiliki titik potong atau tidak berpotongan. Nah, jadi ada dua buah garis. Dia karena juga tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Ini yang disebut dengan bersilangan. Oke, itu adalah tentang kedudukan dua garis. Nah, setelah kedudukan dua garis, yang terakhir adalah kedudukan antar garis pada bidang. Garis pada bidang ya. Nah, di sini kedudukan antar garis pada bidang itu meliputi kedudukan garis terletak pada bidang, kedudukan garis memotong bidang, dan kedudukan garis sejajar bidang. Ya, ada 3 ya. Nah, langsung saja kita masuk garis. Nah, tadi kan ada titik, ada garis. Jadi kalau titik saja, tapi kalau garis itu terbentuk dari dua buah titik yang dihubungkan, maka terbentuk sebuah garis. Nah, sekarang garis tadi sudah kita belajar tentang kedudukan garis. Sekarang kita garis yang terletak antar bidang, ya, antara garis pada bidang ya. Yang pertama kita bahas garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut terletak juga pada bidang. Nah, ini maksudnya ya. Ini ada garis ya. Ibu keluarkan ini bidang-bidang A, B, C, D. Nah, bidang A, B, C, D itu contohnya itu adalah garis CD pada bidang A, B, C, D. Bisa juga garis AB pada bidang A, B, C, D. Ya, jadi garis-garis ini kan ada 4 garis ya. Garis-garis ini terletak pada bidang. Nah, ini harus dipahami. Nanti pasti kita membahas soal-soal yang berhubungan dengan ini semua. Jadi harus paham ini dulu baru bisa kita menghitung ya. Kemudian yang kedua, garis memotong bidang. Tadi ini terletak pada bidang, sekarang memotong bidang. Nah, contohnya, sebuah garis itu dikatakan memotong bidang jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong atau titik tembus ya. Nah, contoh ini. Contohnya adalah garis BC. Ini garis BC. Gue keluarkan di sini ya, garis BC ya. Ini menembus bidang AB, EF. Ini kan bidang nih. Tadi kalau ibu di atas ini, ibu menggunakan bidang yang bawah. Sekarang ibu menggunakan bidang yang ada di depan, AB, EF. Nah, bidang AB, EF ini akan menembus garis BC ini akan menembus bidang AB, F. Ini kan menembus di akhirnya. Karena kan ada di belakang bidang yang ada di depan ini, maka disebut dengan menembus bidang ABF di titik B, menembus B ya. Kan potongan ini ya, garis-garis ini. Bidang ini terdiri dari 4 garis. Garis ini termasuk titik B. Titik B ini menembus, garis BC ini menembus bidang ABF E di titik B. Itu ya, itu garis memotong bidang. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah garis sejajar dengan bidang. Nah, tadi sudah dikatakan kalau sejajar itu dua buah garis itu sejajar. Ini garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik. Jadi tidak ada titik persekutuannya. Kalau tadi kan ada di sini ya. Titik B ini bersekutu di sini. Ada C-nya di sini. Ada memotong bidang. Nah, sekarang ini garisnya sejajar saja, tidak memotong. Jadi ibu buat di sini ada bidang A, B, E, F. Kemudian dia sejajar dengan garis GH. Jadi bidang ini sejajar dengan garis GH. Ini tidak ada karena dia tidak memotong atau tidak memiliki titik persekutuan. Ya, itu dimaksud dengan garis sejajar pada bidang. Ada bidang, kemudian ada garis yang sejajar dengan bidang, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah kedudukan antar bidang dan bidang. Nah, ini lagi kedudukan antar bidang dan bidang.
Nah, untuk ini kita langsung saja masuk kepada berimpit. Kalau tadi kita belajar tentang berimpit juga, tapi itu dua buah garis yang berimpit. Nah, sekarang ini bidang. Contohnya, dua bidang dikatakan berimpit jika kedua bidang tersebut saling bersekutu. Nah, Ibu sekarang tarik nih. Ini ada contoh kubus. Ibu keluarkan bidang AB, FE, ya. Bidang ABFE ini dia itu berimpit ya. Ini dia berimpit dianya ya, berimpit. Itu yang dimaksud dengan berimpit, dengan bidang ABFE ya, sama-sama bidang ini dia berimpit. Kemudian yang kedua ini sejajar. Sejajar, dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak bersekutu pada satu titik manapun. Contoh ini tadi bidang yang ada di depan, bidang yang ada di depan ini adalah ABFE, kemudian bidang ada di belakang itu adalah DCGH, ya. Maka bidang ABFE ini sejajar dengan bidang ini sejajar. Kalau ditarik garis kan dia akan sejajar deh seperti ini, ya, sejajar dengan bidang DCGH. Sejajar dia-nya. Berada ada dua buah bidang di depan dengan bidang di belakang, maka dia sejajar. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis perpotongan. Nah, ini contohnya bidang ABCD. Ini bidang ABCD, Ibu tulis, Ibu keluarkan ini ya. Bidang yang ada di bawah Ibu keluarkan. Ini itu berpotongan dengan bidang ABFE, berpotongan ya, karena dia memiliki bidang yang saling berpotongan ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita belum masuk pada contoh-contoh soal karena kalian harus memahami dulu kedudukan antar titik, antar garis, dan antar bidang ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.